Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Mutiara Trisna dengan NIM 213161001 dan yang kedua Sylvia Agustin dengan NIM 213161007 akan mempresentasikan hasil diskusi materi dari kelompok kami yang berjudul Hakikat Matematika dan Matematika Sekolah. Untuk yang pertama yaitu hakikat matematika. Hakikat matematika artinya menguraikan apa sebenarnya matematika itu, baik ditinjau dari arti kata matematika, karakteristik matematika sebagai suatu ilmu, maupun peran dan kedudukan matematika di antara cabang ilmu pengetahuan serta manfaatnya. Yang kedua ada pengertian matematika itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik matematika. Yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Objek-objek itu meliputi fakta, konsep, operasi, prinsip, dan lain-lain. Dan yang kedua, bertumpu pada kesepakatan. Dan yang ketiga, berpola pikir deduktif. Maksudnya adalah dari hal yang bersifat umum diterapkan kepada hal yang bersifat khusus. Kemudian yang keempat, memiliki simbol yang kosong dari arti. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang terakhir, konsisten dalam sistemnya. Selanjutnya yaitu kedudukan matematika. Yang pertama, matematika adalah ilmu deduktif. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Metode pencarian kebenaran yang dipakai dalam matematika adalah deduktif, yaitu dengan logika penalaran untuk mencapai kesimpulan logis. Yang kedua yaitu matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan. Contohnya semisal kita ingin mempelajari sebuah volume kerucut, maka kita juga harus mempelajari mulai dari lingkaran, luas lingkaran, bangun ruang, dan akhirnya kita akan mempelajari volume kerucut. Yang ketiga yaitu matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keturutan, keterkaitan pola, dan sekumpulan konsep-konsep tertentu. Matematika disebut ilmu tentang hubungan karena konsep matematika yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Kemudian yang keempat, matematika adalah bahasa simbol. Matematika yang terdiri dari simbol yang sangat padat arti dan bersifat internasional. Padat arti di sini maksudnya adalah ditulis singkat namun memiliki arti yang sangat luas. Kemudian matematika sebagai ratu. Matematika sebagai ratu ilmu artinya matematika sebagai alat dan pelayan ilmu yang lain. Banyak sekali cabang ilmu pengetahuan yang pengembangan teorinya didasarkan pada matematika. Yang selanjutnya yaitu kegunaan matematika. Matematika sebagai pelayan ilmu yang lain. Banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung pada matematika. Kemudian matematika digunakan manusia untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dalam berdagang untuk menghitung keuntungan, kerugian, modal, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengertian matematika sekolah. Matematika sekolah merupakan bagian dari matematika yang diajarkan di semua jenjang sekolah, seperti SD, SMP, SMA, yang dipilih berdasarkan kepentingan pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa dan perkembangan iptek. Yang selanjutnya yaitu peran matematika sekolah. Matematika berperan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan matematika sekolah. Yang pertama, tujuan yang bersifat formal, menekankan kepada menata penaralan dan pembentukan kepribadian seorang siswa. Kemudian
tujuan yang bersifat material, menekankan kepada kemampuan memecahkan masalah dan menerapkan matematika. Yang selanjutnya ada ruang lingkup matematika sekolah. Ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai seorang siswa. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi matematika sekolah. Yang pertama yaitu kualitas masukan sekolah menengah, yang kedua minat siswa terhadap matematika, dan yang ketiga adalah kesiapan belajar. Kemudian yang akan kita bahas adalah strategi penyajian matematika sekolah. Guru itu hendaknya tidak menyajikan materi pelajaran dalam bentuk jadi. Siswa tidak belajar matematika dengan hanya menerima dan menghafalkan saja, tetapi harus belajar secara bermakna. Maksudnya, itu guru tidak boleh memberikan materi-materi dan menyuruh muridnya untuk menghafalkan saja. Namun, guru hendaknya memberikan latihan-latihan yang banyak agar siswa lebih memahami tentang matematika. Karena matematika itu ilmu bukan tentang penghafalan tapi pemahaman. Kemudian adalah sesi pertanyaan, yaitu ada yang bertanya bagaimana cara guru mengaplikasikan kemampuan komunikasi matematikanya di antara keberagaman cara siswa menyerap materi. Jawabannya itu gurunya itu caranya itu memperlakukan setiap peserta didik dengan cara yang adil, tidak membeda-bedakan ya, terus memberikan motivasi yang tepat, tidak malah mengecengin muridnya, tidak malah menjelekan muridnya. Kemudian istilah-istilah matematika yang sulit itu dibuat semudah mungkin dan diberikan pelajaran yang menyenangkan agar murid lebih tertarik dalam mempelajari matematika. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi siswa yang mengatakan bahwa materi dalam matematika itu tidak penting seperti logaritma. Sebagai pendidik hendaknya melakukan pendekatan terhadap siswa dengan memberikan teknik-teknik pengajaran yang baik dan lebih yang seperti yang telah saya sampaikan, bahwa hendaknya guru itu memberikan motivasi-motivasi, memberikan edukasi bahwasanya matematika itu penting untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus untuk logaritma sendiri, itu logaritma sebenarnya itu ilmu yang sangat penting jika kita memandang dari negara-negara yang maju. Tetapi jika kita memandang dari negara-negara berkembang, memang logaritma itu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika di negara maju, logaritma itu tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena berbeda ya. Nah, terus nomor 3 itu pertanyaannya adalah contoh memecahkan masalah dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu salah satu contohnya adalah aritmatika, membantu orang-orang saat transaksi jual beli untuk menghitung hasil untuk keuntungan, kerugian, terus ataupun modalnya. Nah, kemudian statistika itu digunakan guru untuk menghitung nilai siswa. Kemudian perbedaan matematika dengan matematika murni, matematika pendidikan dengan matematika murni. Nah, dalam pendidikan matematika, selain kita belajar matematika, kita juga akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara kita mendidik siswanya. Sedangkan jika matematika murni itu tidak ada materi tersebut, hanya ada pengenalan tentang matematika dan pendalaman saja. Tidak ada cara untuk mengaplikasikan kepada para siswa. Kemudian yang keempat ada pertanyaan, apa saja kebutuhan seorang peserta didik? Kebutuhannya itu ada banyak ya, yaitu kebutuhan fisik, sosial, rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapatkan filsafat hidup yang harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik. Terima kasih. Kemudian kita akan terima kasih untuk para penanya. Kemudian kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari semua materi ini adalah bahwasanya matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai bilangan yang wajib dipelajari setiap jenjang sekolah maupun untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena matematika merupakan alat dan pelayan ilmu yang lain serta banyak sekali cabang ilmu pengetahuan yang pengembangan teori-teorinya didasarkan pada pengembangan konsep matematika. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bu dosen. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami itu ada banyak kesalahan. Semoga kalian dilindungi oleh Allah dan senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.